Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini Jumat tanggal 17 Maret 2023 yang insya Allah juga sebentar lagi kita segera memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah. Nah, pada kesempatan kali ini kembali saya ingin berbagi sedikit ya, sharing pengetahuan terkait dengan agama kita, Islam, yang kita yakini insya Allah merupakan agama yang mana satu-satunya yang Allah terima dan agama yang paling mulia. Inilah agama Islam, agama kita, sahabat. Dan kita tentunya sangat bersyukur karena Allah takdirkan kita sebagai seorang muslim atau seorang muslimah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi beberapa hal. Beberapa waktu terakhir saya sering kali melihat adanya pembahasan-pembahasan mengenai tentang riba. Riba ini adalah salah satu hal yang sering menjadi kontroversi di tengah masyarakat muslim itu sendiri. Nah, permasalahan yang saya lihat di sana adalah bahwa banyak komentar-komentar yang kemudian sifatnya menghujat, mencela, mencaci maki kepada kita yang sebenarnya hanya ingin taat kepada agama kita. Dan yang menghujat, mencaci maki tadi juga sesama muslim, sesama saudara muslim kita. Nah, itulah kenapa saya ingin sharing kepada sahabat semua hari ini. Semoga ini bisa membantu untuk membuka wawasan kita semua terkait agama Islam ini dalam konteks masalah riba tadi. Tentunya agama Islam ini bukan hanya agama ritual, bukan hanya memperhatikan dimensi akhirat saja, tapi juga dimensi kehidupan dunia. Allah menurunkan agama Islam tentu bukan untuk menzalimi kita semua, sahabat, tetapi menjadi sebuah solusi bagi kita dalam segala hal segi kehidupan kita. Dalam komentar-komentar yang saya lihat di sosial media ketika ada pembicaraan tentang riba, tidak sedikit yang mempertanyakan, lalu bagaimana ketika kita sedang membutuhkan uang, kalau nggak pinjam sama bank, terpaksa kita pinjam sama bank karena kebutuhan dan lain untuk usaha, untuk kepentingan pribadi, seakan-akan jalan satu-satunya hanya meminjam ke perbankan, seperti itu, yang pada akhirnya membuat kita terjebak dengan skema riba itu sendiri. Seperti itu ya, sebagaimana kita tahu, memang di dalam hukum Islam sudah fix bahwa riba itu haram, sahabat. Tentu kita sebagai umat Islam ingin sebaik mungkin dalam taat kepada agama kita, semaksimal mungkin kita harus berupaya ke arah sana, walaupun tentu kita belum sempurna, tapi harus ada ikhtiar ke arah sana untuk semakin taat kepada aturan-aturan agama kita. Ketika itu memang sudah diharamkan, maka kita harus berupaya untuk taat kepada aturan tersebut, karena kita yakin di setiap perintah Allah pasti mengandung kebaikan yang sangat besar untuk kita, dan di setiap larangan Allah juga pasti di sana terdapat resiko mudarat yang sangat besar bagi kita. Itu poin yang harus jadi keyakinan kita, sahabat, di dalam menjalani hidup kita sebagai seorang muslim atau sebagai pribadi muslim. Di sini kita tidak ingin sok alim, tidak ingin sok suci seperti hujatan-hujatan teman-teman yang ada di sosial media. Kita sih bisa memaklumi kenapa teman-teman sampai berbicara seperti itu, sampai menghujat dalam komentar-komentar mereka, karena ya dasarnya adalah karena ketidaktahuan saja bahwa memang agama Islam ini penuh dengan solusi yang benar-benar solutif untuk semua problematika kehidupan kita, termasuk masalah ekonomi ya, termasuk bagaimana kita harus mencari keuntungan dan lain sebagainya dengan cara yang halal, tidak menggunakan cara riba, seperti itu, sahabat. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan pertama, kalau kita tidak pinjam bank, terus bagaimana kita dapat modal usaha? Atau bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan kita ketika kita memiliki kebutuhan mendesak? Misalnya kita pengen buka usaha kecil, atau kita butuh biaya untuk biaya sekolah anak, terpaksa harus pinjam koperasi misalnya, dan di situ ada bunga.
Selain bunga nanti ada denda ketika kita telat membayar. Selain tadi harus bayar pokok, juga harus bayar bunga. Ketika telat bayar denda, ketika terlambat lagi, denda ini pun masih berbunga lagi. Nah, itulah yang menjadikan utang kita berkali-kali lipat ketika kita terpaksa pinjam ke perbankan atau sejenisnya, sahabat. Oleh karena itu, sekalipun ada manfaatnya dalam hukum Islam, sistem riba itu tetap diharamkan. Walaupun ada manfaatnya, karena risiko mudaratnya tetap ada dan tetap melekat sampai kapanpun. Seperti itu. Nah, apa solusinya dalam Islam? Tentu saja Islam menghadirkan solusi, sekali lagi, solusi yang benar-benar solutif bagi kita umat Islam. Di dalam Islam itu ada, kita tahu, perintah untuk berzakat. Zakat itu ada dua macam. Ada zakat fitrah yang wajib dikeluarkan ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, wajib bagi setiap pribadi muslim. Kemudian ada juga yang disebut dengan zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Tetapi ada batas waktu tertentu kapan kita baru boleh mengeluarkan karena sudah mencapai nisab, dan jumlahnya berapa itu ada takarannya, itu namanya zakat. Nah, selain zakat apa lagi? Ada sodakoh. Nah, sodakoh itu sebetulnya kurang lebih sama dengan zakat, di mana kita memberi kepada orang yang membutuhkan, tetapi bedanya sifat dari zakat itu dia lebih bebas, tidak ada takaran waktu, tidak ada batas waktu atau jumlah tertentu yang harus dikeluarkan, bebas ya, berapa yang kita ikhlas keluarkan, kita keluarkan, itu zakat, sahabat. Kemudian apakah selama ini zakat dan sedekah itu sudah betul-betul efektif kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita untuk membantu sama kita yang membutuhkan bantuan? Nah, itu pertanyaannya. Sepertinya umat Islam sendiri selama ini masih memiliki kesadaran yang rendah untuk berzakat, zakat mal tadi ya, baik itu dari penghasilan bulanan kita maupun dari harta yang kita simpan selama 1 tahun dari hasil bisnis kita misalnya, itu wajib kita keluarkan zakatnya. Kita contohkan untuk zakat penghasilan itu takaran yang harus kita keluarkan dari penghasilan kita itu 2,5%. Nah, berapa pendapatan minimal per bulan yang dimana kita wajib mengeluarkan zakat? Apakah 1 juta sudah wajib mengeluarkan zakat penghasilan? Apakah 5 juta? Apakah 7 juta? Ada standar minimal, sahabat. Kalau pendapatan bulanan sahabat masih di angka 5 juta, 6 juta, insya Allah itu belum mendapat ini kewajiban untuk mengeluarkan zakat penghasilan. Nah, minimal 7 juta per bulan itu sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Bisa kita keluarkan per bulan untuk zakat penghasilan, bisa juga mungkin selama 1 tahun baru kita keluarkan zakatnya, tinggal diakumulasi berapa. Tujuan dari zakat itu apa, sahabat? Untuk membersihkan harta kita dari hak-hak fakir miskin. Karena dalam keyakinan kita agama Islam, di dalam setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ada hak orang lain, khususnya fakir miskin, sahabat, dan orang-orang lain yang membutuhkan bantuan. Tujuannya apa? Agar terjadi keadilan dalam ekonomi, agar ekonomi ini dapat terdistribusi secara merata, meminimalisir kesenjangan sosial, yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin, tapi balance. Itulah syariah Islam, sahabat. Itu tentang zakat. Kemudian sedekah, karena sedekah tidak ada batas waktu dan tidak ada jumlah tertentu, ya sudah, kita bebas. Kapanpun kita bisa bersedekah, berapapun penghasilan kita bisa bersedekah. Ya, tapi sayangnya kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Syariah Islam ini sudah menyiapkan begitu banyak solusi yang sangat lengkap untuk mengatasi segala problematika kehidupan kita, tetapi kemudian kita ini seringkali justru enggan untuk menerapkan itu. Kita tahu kita wajib berzakat, malah kita nggak mau zakat, eman, takut harta kita habis. Padahal tidak, harta tidak akan pernah habis apabila kita berzakat. Kita enggan bersedekah karena kita merasa uang kita masih terbatas. Nanti saja kalau sudah kaya, saya mau bersedekah. Apa yakin kalau sudah kaya betul-betul bersedekah? Enggak juga kan? Nah, makanya sebagai umat Islam kita harus punya keyakinan bahwa sedekah itu bukan mengurangi harta kita, tapi justru akan membuka pintu kemudahan bagi kita dalam segala hal, termasuk juga insya Allah melebur dosa-dosa kita. Itu, sahabat. Banyak sekali manfaat dari sedekah yang bisa sahabat cari sendiri referensinya. Ya, saat ini mudah sekali kita mencari informasi mengenai
agama Islam ini sudah banyak sekali di-share di media sosial juga ada, bisa kita pelajari di situ. Nah, itu kembali lagi, itulah tadi solusi-solusi yang sudah lengkap konsepnya di dalam agama Islam untuk mengatasi segala problematika kehidupan kita, sehingga sebetulnya tidak perlu kita pinjam uang riba, baik itu untuk usaha, baik itu untuk kepentingan pribadi, semua sudah ada solusi yang diatur dalam syariah Islam. Tapi pelaksanaannya masih minim mungkin seperti itu. Kita sendiri secara pribadi sudah berpengalaman membantu orang berikan pinjaman uang tanpa bunga untuk membantu orang yang kesulitan karena terlilit hutang di bank. Kita sudah pernah lakukan itu. Tapi kembali lagi, untuk pinjaman-pinjaman seperti itu kita pun ada pertimbangan tertentu. Misalnya kita sudah kenal dengan orangnya dan orang ini komitmen untuk pengembalian pinjamannya, gitu. Seperti itu sahabat. Informasi juga untuk sahabat, di Basnas, di Badan Zakat itu ada program untuk pinjaman dana tanpa bunga buat pengusaha kecil atau usaha-usaha kecil yang membutuhkan pinjaman untuk mengembangkan usaha mereka. Nah, ini bisa kita manfaatkan sahabat. Jadi kalau kita bilang kalau riba dilarang, terus gimana solusinya? Apa Islam punya solusi? Ada solusinya. Hanya kita saja mungkin yang belum dapat informasinya. Nah, sekarang saya informasikan di sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat agar nyata bahwa Islam ini adalah agama yang penuh dengan solusi, agama yang sangat memperhatikan dimensi akhirat dan juga dimensi kehidupan dunia kita dalam segala bentuk kebutuhan kita. Nah, jadi tidak ada alasan lagi nih untuk bilang wah nggak apa-apa sih riba karena kita butuh, jangan so alim lah, jangan munafik lah, kita ini butuh uang dan lain-lain, kita butuh modal. Bukan so alim, bukan so munafik. Tapi memang itu adalah sesuatu yang haram, riba itu haram, dilarang oleh Allah. Kewajiban kita adalah taat. Ijma ulama sudah menyepakati sistem riba itu haram sahabat. Tugas kita adalah taklid atau mengikuti ijma ulama ini, itu kewajiban kita. Kita hanya ingin taat ya, sekali lagi saya ulang, kita hanya ingin taat, bukan dalam rangka ingin so alim, bukan dalam rangka so suci, munafik, dan bukan seperti itu. Sekali lagi, itu adalah ikhtiar kita untuk taat kepada aturan Allah. Dan sudah saya sampaikan juga tentang solusi yang dihadirkan oleh Islam ketika Islam melarang riba itu. Sahabat, semoga ini bermanfaat. Semoga sahabat bisa memperoleh kemudahan-kemudahan dalam kebutuhan pinjaman dana, misalnya untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan usahanya. Bisa cari referensinya, sekarang sudah mudah untuk mendapatkan informasi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.